Kembali lagi di YouTube channel Kepo nih, dan kali ini kita akan membahas tentang upgrade laptop lama kamu menjadi jauh lebih cepat, bahkan mungkin bisa seperti baru kembali dengan menggunakan SSD. Video ini kita nggak hanya membahas tentang gimana cara masangnya, tapi kita akan bandingkan antara harddisk biasa, harddisk laptop, versus SSD secara real penggunaan. Dalam arti saya nggak akan menggunakan software benchmarking untuk melakukan tes ini, tapi kita pakai stopwatch, membandingkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk misalnya startup dari power on sampai siap digunakan, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka Microsoft Word, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi standar seperti Photoshop, Chrome, Explorer, dan sebagainya, untuk membuktikan seberapa besar sih peningkatan yang terjadi jika kita upgrade laptop lama dari harddisk menjadi SSD. Bahkan mungkin nggak laptop lama juga ya, banyak sekali laptop baru yang baru keluar ini masih menggunakan harddisk, dan kenapa kita harus upgrade ke SSD? Backstory sebentar. Yang pertama, SSD ini kepanjangannya Solid State Drive. Artinya, SSD ini tidak memiliki komponen bergerak di dalamnya. Berbeda dengan harddisk yang memiliki piringan, yang mungkin teman-teman bisa lihat di video kita di channel Kepo nih yang dulu-dulu ada membahas tentang isi dari harddisk ini. Walaupun ini versi kecilnya ya, versi tipisnya, sedangkan di video yang dulu itu versi desktop atau yang versi besarnya, tapi prinsip cara kerjanya sama. SSD ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada harddisk, khususnya di dalam access time-nya. Access time maksudnya begini, ketika kita request suatu file dari harddisk itu atau dari suatu penyimpanan data, untuk harddisk itu misalnya file berada di sisi luar platter, maka si head harus mencari dulu dengan menggerakkan jarumnya keluar. Sedangkan SSD proses itu bisa dilakukan dengan instan karena dia menggunakan pensinyalan digital. Ini salah satu yang menyebabkan SSD begitu kencangnya, berbeda dengan harddisk. Dan keunggulan lainnya adalah, teman-teman pasti pernah sih ada yang mungkin merasakan sendiri atau tahu punya temennya, laptopnya jatuh atau misalnya kegoyang-goyang, kesenggol, dan harddisknya mati. Nggak bisa masuk Windows lah, nggak bisa buka program lah, atau error, atau misalnya ada dokumen penting yang hilang. Itu karena secara fisik, pirangan yang berputar ini dia sangat sensitif terhadap goncangan. Sedangkan pada SSD, ini tidak ada komponen yang bergeraknya. Jadi mau kita gini-gini juga nggak usah khawatir. Ini isinya flash memory. Sedangkan pada harddisk, kalau kita lakukan hal yang sama seperti tadi, besar kemungkinan harddisk ini akan rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi jangan. Oke, sebelum kita mulai juga, ini SSD saya beli sendiri, bukan merupakan barang sponsor, dan ini merupakan SSD di toko. Waktu itu saya beli di BEC dengan kapasitas 240 GB yang paling murah yang ada waktu itu. Mungkin nggak paling murah banget ya, yang paling murah kedua atau ketiga lah ya, yang mereknya saya mungkin agak lebih seneng. Ini termasuk terkenal mereknya, tapi dengan harga yang sangat terjangkau, dan tujuan saya beli ini untuk upgrade laptop ini khususnya. Jadi saya nggak terlalu masalah mereknya apa, karena ini dipakai untuk saya sekedar ngetik-ngetik, edit video kalau lagi di jalan seperti itu. Cara mengetesnya begini. Ini di laptop ini udah ada harddisknya sebenarnya. Ini buat contoh aja. Saya udah lakukan adalah melakukan cloning full sektor by sektor antara harddisk yang ada di laptop ini dengan SSD ini. Artinya dua device ini memiliki isi yang sama persis karena menggunakan cloning. Jadi nggak sekedar copy paste atau nginstal di laptop, di harddisk sekali, nginstal di SSD sekali, nggak. Tapi dilakukan cloning. Walaupun SSD ini kapasitasnya setengahnya kapasitas harddisk, jadi yang pertama sudah saya lakukan adalah melakukan instalasi OS dan segala program segala macamnya di SSD. Lalu saya clone ke harddisk yang di dalam sini 500 GB. Saya potong setengah, jadi harddisknya 240 GB, yang setengahnya dibikin unallocated supaya tidak mengganggu proses kita. Dan dari situ kita bisa mendapatkan benchmark yang cukup fair. Artinya OS-nya sama persis, aplikasinya sama persis, bahkan kayak file sampah-sampahnya juga pasti sama persis. Dan OS ini bukan OS baru install, karena ini OS yang udah saya pakai cukup lama, mungkin beberapa bulan kebelakangan. Udah cukup sering dipakai ngetik, dibawa pergi, dibawa untuk editing video singkat yang seperti itu. Jadi dia bukan OS yang clean, tapi OS yang operasional. Udah ada software untuk editing dan segala macam, dan itu yang akan kita gunakan. Oke. Pertama, spesifikasinya dulu. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 seri 5200U. Dengan menggunakan RAM, dia aslinya laptop ini punya RAM 16 GB.
Cuman kayaknya agak kurang realistis kalau kita melakukan benchmark dengan RAM yang sebesar ini. Karena kebanyakan kalau upgrade laptop itu RAM yang biasa normal di pasaran itu sekitar 4 sampai 8 GB. Jadi RAM ini akan kita ganti, ini aslinya ada 8 kali 2 keping di dalam. Akan kita ganti dengan yang ini. Ini satu keping 4 GB. Dan kenapa ini penting? Karena gini. Selain menyimpan data, fungsi lain dari media storage seperti hard disk dan SSD pada laptop adalah sebagai swap. Artinya ketika RAM ini sudah penuh, dia udah terpakai kapasitasnya semua, si data yang akan masuk ke RAM ini akan di flash atau dipindahkan ke hard disk atau SSD yang terpasang. Dan itu akan sangat mempengaruhi performa dari sistem. Itu yang akan kita tes. Oke, untuk melakukan penggantian hard disk menjadi SSD atau lebih tepatnya upgrade, tiap laptop sebenarnya agak berbeda, jadi nggak semua sama. Tapi umumnya untuk laptop-laptop yang nggak terlalu modern atau yang bukan yang baru-baru itu, dia menggunakan akses baut dari bawah. Jadi dia ada kayak kotak yang bisa dibuka seperti ini. Ini udah saya buka bautnya dan ini udah saya ganti RAM-nya. Tapi untuk beberapa laptop yang lebih modern atau yang model-model baru, apalagi yang slim, itu bukanya jauh lebih susah karena harus diakses dari atas atau dibuka dulu keyboardnya dan seterusnya, jauh lebih ribet. Jadi untuk yang bisa dibuka dari bawah, untuk upgrade ini sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri. Oh ya, satu lagi, tadinya kita kan akan mengetes menggunakan RAM ini. Nah, ini menggunakan Visi Pro 4 GB ini, tapi ternyata entah kenapa dia nggak kompatibel. Jadi ketika saya coba pakai ini, Windowsnya nggak mau booting. Dan lebih parahnya lagi, ketika saya coba pakai yang 2 GB, nah dia malah tidak mau melakukan post atau tidak mau masuk melewat muncul gambarnya sama sekali. Oke, dan hard disk biasanya cukup mudah diakses. Khusus untuk model laptop ini, dia ada sejenis ribbon cable yang menghubungkan antara mainboard dengan hard disk. Yang ini harus kita buka. Oke, lalu kita tarik pelan-pelan. Jangan sampai putus, karena ini kalau putus repot banget gantinya. Dan kita bisa buka bautnya semua. Kalau untuk hard disk yang lain, tetap ada KD-nya. Biasanya ada KD, ini namanya KD ya. Jadi si rangka yang menempel ke hard disk ini KD. Tapi dia nggak semua pakai ribbon cable, jadi tinggal digeser dan diangkat langsung. Kita mulai buka si bautnya satu-satu. Dan kita bisa angkat hard disknya. Biasanya ada flapnya yang membantu untuk mengangkat. Jadi seluruh unit ini akan terangkat. Nah, ini bentuknya. Di sini kita punya WD Blue, Western Digital Blue, 500 GB, sedangkan SSD yang akan kita pasang ini kapasitasnya 240 GB. Saya udah melakukan pengujian dengan menggunakan si hard disk ini, yang nanti hasilnya proses pengujiannya akan kita sandingkan bareng-bareng bersama dengan pengujian SSD. Jadi biar lebih kelihatan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas yang sama melalui dua perangkat penyimpanan yang berbeda. Oke, lalu berikutnya kita harus lepaskan KD dengan hard disknya. Biasanya di pinggir bautnya, hard disk selalu di pinggir sih bautnya. Walaupun ini ada juga yang di bawah, ini juga ada. Tapi biasanya mounting hard disk itu menggunakan baut samping yang akan kita buka juga. Oh ya, ini kita buka dulu aja. Ini bukanya harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah, ini konektor SATA biasa sih. Oke, lalu kita buka KD-nya. Sebenarnya kan lebih memudahkan kalau pakai obeng yang kita gunakan ukurannya pas ya. Ini obengnya saya nggak tahu kemana, yang kecil. Habis ada yang pinjam dan belum balik, jadi terpaksa pakai obeng yang sedikit kegedean. Teman, kalau obengnya terlalu kegedean biasanya dia merusak baut. Ini untung ujungnya masih lancip. Jadi dia masuknya pas. Cuman muternya jadi nggak enak aja karena berat obengnya. Oke, lalu kita bisa keluarkan hard disknya. Tiap KD agak berbeda ya perlakuannya. Jadi untuk yang model ini ngeluarinnya seperti ini. Jadi ini hard disknya sudah berhasil kita keluarkan dan ini KD-nya. Kita masukkan SSD yang baru. Setelah itu kita cek dulu benar orientasinya nggak. Kalau kebalik kan kalau udah di bawah harus buka lagi. Sip, betul ya.
Kita pasang lagi bautnya. Oke. Oh ya, SSD ini jauh lebih enteng, jauh lebih ringan dibandingkan hard disk. Mungkin beratnya hanya sepertiganya atau bahkan seperempatnya. Jadi lumayan bisa mengurangi berat laptop untuk dibawa-bawa. Oke, dan terakhir kita akan tutup lagi. Tapi ini nggak akan saya baut dulu karena nanti kan saya masih harus masukin RAM satu lagi, balikin biar dia jadi 16 GB lagi. Jadi kita untuk sekarang tutup saja. Nah, dan dengan upgrade harddisk jadi SSD ini, laptop ini jadi lebih tahan goyang, lebih tahan terguncang-guncang karena dia tidak ada elemen mekanik bergerak di dalamnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana performanya setelah di-upgrade menjadi SSD.